Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Semoga kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama pada masa pandemi seperti ini. Sholawat sering salam tak lupa pula kita aturkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Kesehatan Amalia, Bapak Ahmad Tirtayasa SPD selaku Kak Mabigus. Juga yang saya hormati Ibu Sugini STP selaku Pembina Gugus Depan. Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan selamat datang kepada peserta didik baru untuk tahun ajaran 2021-2022 di SMK Kesehatan Amalia. Sebelum menjelaskan tentang materi kepramukaan, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ridwan Fahmi, biasa dipanggil dengan Kak Fahmi, bisa juga dipanggil dengan Kak Ridwan. Saya lahir di Bogor pada tanggal 8 Agustus 1994. Pendidikan saya S1 dengan jurusan Pendidikan Agama Islam, kemudian di Pramuka lulusan kursus Mahir Dasar pada tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Dispora Kabupaten Bogor. Saya di sini selaku pembina pramuka di SMK Amalia. Alamat tempat tinggal saya di Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Baik, langsung saja saya akan memaparkan materi tentang pramuka, khususnya di SMK Amalia Kesehatan Cibinong secara singkat. Semoga secepatnya kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran secara langsung, karena pada dasarnya kegiatan pramuka lebih baik secara langsung karena kegiatannya dilaksanakan langsung, dipraktekkan. Tapi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara materinya saja. Selamat menyaksikan. Pramuka adalah kepanjangan dari Praja Muda Karana, yang artinya adalah praja yakni rakyat Indonesia, muda adalah orang yang berjiwa muda, dan karana adalah orang yang selalu berkarya. Di mana sejarah pramuka bermula dari kepanduan yang dibentuk oleh Robert Stephenson Smith Baden-Powell, atau yang biasa kita panggil dengan BP, pada tahun 1907 di Inggris, sehingga beliau disebut sebagai Bapak Pandu Dunia. Beliau pernah menulis sebuah buku yang berjudul Scouting for Boys, yang berisi pengalaman-pengalaman di alam terbuka. Kemudian, awal mula kepanduan di Indonesia berawal ketika Belanda menjajah Indonesia. Belanda membawa gagasan Baden-Powell dengan nama kepanduan Nederland Indisch Pathfinders Vereniging atau NIPV. Sebelum tahun 1961, kepanduan terdiri dari beberapa organisasi, yakni Pandu Rakyat Indonesia, Kepanduan Bangsa Indonesia, Hizbul Waton, Pandu Kesultanan, dan sebagainya. Namun, sejak 1961, tepatnya pada tanggal 13 Mei, tercetuslah satu wadah, yakni Gerakan Pramuka, yang tertuang dalam Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 dengan lambang tunas kelapa yang diciptakan oleh Sunarjo Atmodipuro. Sedangkan moto Gerakan Pramuka adalah Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Dalam kepramukaan ada yang namanya kode etik pramuka, yakni Satya Pramuka dan Dharma Pramuka.
Satya Pramuka adalah janji Pramuka dan Dharma Pramuka adalah ketentuan moral Pramuka. Pramuka penegak adalah sebuah golongan setelah Pramuka penggalang. Anggota Pramuka penegak berusia 16 sampai 20 tahun disebut Pramuka penegak karena sesuai dengan kiasan pada masa penegakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Satuan-satuan terkecil dalam Pramuka penegak disebut sangga dan kesatuan dari beberapa sangga disebut ambalan. Setiap sangga beranggotakan 7 sampai 8 orang Pramuka penegak dan dipimpin oleh seorang pemimpin sangga yang dipilih oleh anggota sangga itu sendiri. Masing-masing pemimpin sangga ini nanti akan memilih satu orang dari mereka yang akan menjadi pemimpin sangga utama yang disebut dengan pradana. Di dalam ambalan yang terdiri dari beberapa sangga tersebut dipimpin oleh seorang pradana. Dalam golongan Pramuka penegak ada 2 tingkatan, yaitu Pramuka penegak bantara dan Pramuka penegak laksana, yang mana setiap anggota penegak yang telah menyelesaikan SKU atau syarat kecakapan umum berhak mengenakan TKU atau tanda kecakapan umum sesuai tingkatannya yang dikenakan pada pundak berwarna dasar hijau. TKU untuk penegak berbentuk sebuah tunas kelapa yang terlipat 2. Kode kehormatan bagi Pramuka penegak, Pramuka pandega dan anggota dewasa terdiri atas yang mana janji yang disebut Trisatya selengkapnya berbunyi, Trisatya, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat menepati dasa dharma. Kemudian, ketentuan moral yang disebut dasa dharma selengkapnya berbunyi, dasa dharma, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin terampil dan gembira, hemat cermat dan bersahaja, disiplin berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sangga adalah sebutan tanda pasukan di Pramuka tingkat penegak yang terdiri dari 5 sangga, yaitu perintis, pencoba, penegas, pendobrak, dan pelaksana. Sangga sendiri adalah satuan terkecil dalam penegak yang berarti gubuk atau rumah kecil di sawah atau di saung. Dengan itu diharapkan segenap anggota sangga mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah dalam mengambil keputusan, termasuk dalam menentukan nama dan tanda sangga. Sangga dipimpin salah seorang penegak yang disebut pimpinan sangga atau pinsa. Setiap 4 sangga dihimpun dalam sebuah ambalan. Macam-macam sangga. Yang pertama, sangga perintis. Didirikan pada 20 Mei 1908 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, yaitu saat di mana bangsa Indonesia masih dalam masa penjajahan dan bangsa Indonesia mulai berintis dan menyatukan kekuatan untuk berjuang melawan para penjajah. Hiasan warnanya adalah merah, putih, kuning, dan hitam. Hiasan gambar terdiri dari keris yang dilingkari oleh rantai. Tugasnya yaitu mengeluarkan ide-ide atau mengandung pengertian perintisan atau pelopor dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, sangga pencoba. Nama sangga pencoba diambil dari peristiwa berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei tahun 1908. Pada tanggal ini telah terjadi peristiwa kebangkitan nasional di mana bangkitnya semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui organisasi nasional yang sebelumnya tidak pernah muncul selama penjajahan 300 tahun sebelumnya. Dalam teori atau materi lain menerangkan bahwa sangga pencoba diambil untuk mengenang sejarah dalam terjadinya pengkhianatan G30 SPKI di mana terjadi upaya mengganti falsafah hidup NKRI dari Pancasila menjadi komunis. Hiasan daripada warnanya adalah merah, hitam, dan putih. Hiasan gambarnya kaos, jangka, kamera, dan penggaris.
Tugasnya yaitu merealisasikan atau mencoba ide-ide dari Sangga Perintis atau mengandung pengertian keberanian mencoba segala sesuatu yang positif. Yang ketiga, Sangga Pendobrak. Didirikan pada tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan dengan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nama Pendobrak diambil untuk mengingat kita akan perjuangan para pahlawan yang telah berjuang baik dengan kekuatan fisik maupun yang telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena berkat perjuangan para pahlawan inilah kita bisa menikmati kemerdekaan hingga saat ini. Hiasan warnanya adalah merah, kuning, dan hitam. Hiasan gambarnya adalah rumput yang diikat lalu didobrak atau ditusuk oleh tombak. Tugasnya yaitu memecahkan masalah yang muncul atau mengandung pengertian keberanian, mengemukakan kebenaran, dan melawan kemungkaran. Pendobrak mengandung hiasan keberanian dalam mengemukakan kebenaran melawan kemurkaan. Yang keempat, Sangga Penegas. Didirikan pada tanggal 11 Maret 1965 bertepatan dengan Hari Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Hiasan warnanya adalah hitam, kuning, dan putih. Hiasan gambarnya palu dan martil. Tugasnya yaitu menegaskan ide-ide dari Sangga Perintis atau mengandung pengertian kemampuan mengambil keputusan yang arif dan bijaksana. Yang kelima, Sangga Pelaksana mengingatkan kita pada peristiwa setelah tahun 1945 hingga sekarang saat Indonesia masuk pada masa pembangunan. Sangga ini juga mengingatkan kita untuk mengisi kemerdekaan agar perjuangan para pahlawan tidak sia-sia. Hiasan warnanya adalah hijau, putih, hitam, dan kuning. Hiasan gambarnya adalah palu dan martil, rencong yang diikat dengan wadahnya. Tugasnya yaitu melaksanakan ide-ide yang telah disepakati oleh seluruh sangga atau mengandung pengertian keberanian melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.